Gak mayu ini Pak. Ya Allah, bayar anda ini. Ya Allah, Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Akhir tahun 2025 seharusnya menjadi penutup. Sebuah jeda sebelum lembar baru dibuka. Namun bagi Indonesia, akhir tahun ini justru terasa seperti ketukan keras di pintu sejarah. Hujan turun bukan sekali, bukan di satu kota, bukan di satu provinsi. Air datang hampir bersamaan, menyentuh barat, tengah hingga timur negeri. Sungai meluap, laut naik ke daratan, dan kota-kota besar yang selama ini dianggap kuat mulai tenggelam. Ini bukan sekadar bencana tahunan, ini bukan cuaca biasa. Karena ketika 7 kota terdampak banjir besar dalam rentang waktu yang berdekatan, muncul satu pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari. Apakah ini hanya musibah? Atau peringatan keras yang datang terlambat disadari? Dalam beberapa hari terakhir di akhir 2025, Indonesia kembali dilanda banjir berskala luas. Curah hujan tinggi mengguyur banyak wilayah. Daerah aliran sungai tidak mampu menampung debit. Di pesisir, air laut masuk ke daratan dan bertahan lebih lama. Dampaknya terasa nyata. Ribuan rumah terendam, jalan utama lumpuh, sekolah ditutup. Aktivitas ekonomi terhenti, warga mengungsi dalam ketidakpastian. Fenomena ini menambah daftar panjang bencana hidrometeorologi. Namun yang membuat akhir 2025 berbeda adalah polanya. Banjir datang serentak, menyasar kota-kota strategis dan berlangsung dengan skala besar. Kota 1, Surabaya. Surabaya dikenal sebagai jantung industri Indonesia Timur. Pelabuhan besar, kawasan industri, infrastruktur modern. Namun, hujan ekstrem di akhir 2025 mengubah semuanya. Drainase tak lagi sanggup menahan debit. Sungai meluap, air menggenangi permukiman dan kawasan vital. Aktivitas logistik terganggu, produksi melambat, warga mengevakuasi diri. Banjir Surabaya menyampaikan pesan keras bahwa kemajuan fisik tanpa keseimbangan ekologis adalah pertahanan yang rapuh. Kota 2, Medan. Di Sumatera Utara, hujan deras di wilayah hulu membuat sungai-sungai di Medan meluap. Air menggenangi pasar, jalan utama, dan permukiman. Beberapa kawasan lumpuh total. Sebagai pintu ekonomi Sumatera, gangguan di Medan berdampak luas. Banjir ini menegaskan satu hal, kerusakan hulu selalu dibayar mahal di hilir. Kota 3, Semarang. Di Semarang, banjir tidak selalu datang tiba-tiba. Ia datang perlahan. Rob menggenangi kota. Air bertahan berhari-hari. Tidak ada teriakan panik. Hanya genangan yang menetap. Semarang menjadi simbol kota pesisir yang perlahan kehilangan daratan. Tanpa ledakan, tanpa gempa. 7 kota, berbeda pulau, berbeda karakter. Namun satu kesamaan, air datang hampir bersamaan. Ini bukan kejadian terisolasi, ini adalah pola. Kota 4, Bekasi. Bekasi tumbuh cepat, perumahan padat, industri besar. Namun banjir akhir 2025 menenggelamkan kawasan luas. Air mencapai atap rumah. Ribuan warga mengungsi. Bekasi menjadi peringatan bahwa pertumbuhan tanpa keseimbangan selalu menagih harga mahal. Air laut sudah naik setinggi daratan, guys. Hati-hati Makassar. Makassar sudah siaga 1. Hati-hati, banyak-banyak istighfar.
Kota 5, Makassar. Makassar menghadapi ancaman ganda, hujan ekstrim dan pasang laut. Air masuk ke kota, aktivitas pelabuhan terganggu. Makassar menunjukkan masa depan kota pesisir jika perubahan iklim terus diabaikan. Demak banjir bola Demak kota banjir. Kota 6, Demak. Di Demak, rob hampir menjadi kejadian permanen. Rumah ditinggalkan, lahan pertanian rusak. Ini bukan banjir sesaat. Ini adalah proses lenyapnya sebuah wilayah. Jakarta siaga 1 teman-teman. Banjir melanda pemukiman yang ada di pinggiran atau di bantaran Kali Ciliwung. Bahkan ini sangat ekstrim ya, kita bisa lihat untuk aliran kalinya tuh. Bahkan sampai menggempur rumah itu. Kota 7, Jakarta. Jakarta adalah pusat segalanya. Pemerintahan, ekonomi, keputusan nasional. Namun di akhir 2025, Jakarta kembali tenggelam. Hujan ekstrim memicu luapan sungai. Permukiman terendam. Jalan utama berubah menjadi aliran air. Evakuasi dilakukan hingga malam hari. Warga menyelamatkan diri dalam gelap. Banjir Jakarta bukan yang pertama. Namun justru disitulah kegelisahannya. Jika pusat kendali negara saja berulang kali tak berdaya, bagaimana dengan wilayah lain? Para ahli menyebut banyak faktor. Curah hujan ekstrim, perubahan iklim, kerusakan DAS, penurunan muka tanah, alih fungsi lahan, tekanan pesisir. Namun bagi masyarakat, ketika semua terjadi hampir bersamaan, bencana tak lagi dipandang sekadar statistik. Ia menjadi peringatan. Akhir tahun 2025 kini dikenang bukan sebagai penutup kalender, melainkan sebagai titik balik kesadaran. 7 kota telah tenggelam. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi, melainkan apakah kita belajar atau kembali mengabaikan. Karena jika pola ini terus berulang, 7 kota ini bukan akhir cerita. Mereka bisa jadi pembuka bab berikutnya. Dan pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, kota mana selanjutnya? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika air menutup jalan, ketika rumah berubah menjadi puing, dan ketika kota-kota yang kita banggakan tak lagi berdaya, firman Tuhan tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan membangunkan. Alkitab mencatat satu kalimat sunyi namun tajam. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan tidak berkata jika hujan turun. Ia berkata jika hujan ditahan. Artinya, baik kekeringan maupun banjir, sama-sama bisa menjadi bahasa Tuhan kepada manusia yang lupa arah. Banjir di 7 kota bukan sekadar air yang naik, tetapi peringatan yang mengetuk hati. Bukan hanya soal alam yang rusak, tetapi tentang iman yang ditinggalkan. Nabi Yeremia menuliskan ratapan yang jarang dikhotbahkan. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Yeremia 4 ayat 23 dan 24. Ini bukan nubuat kiamat semata. Ini gambaran dunia ketika Tuhan ditinggalkan, dan ciptaan menjerit karena manusia hidup tanpa hikmat. Namun firman Tuhan tidak berhenti pada ratapan. Ia selalu menyisakan panggilan. Kitab Ayub, renungan bencana berkata, ia menarik ke atas titik-titik air,
dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Artinya hujan tetap berada di bawah kedaulatan Tuhan. Air tidak liar, air taat. Yang sering tidak taat adalah manusia. Maka di penghujung tahun ini, Tuhan tidak sedang bertanya seberapa tinggi air naik, tetapi seberapa rendah hati kita mau turun. Apakah kita akan terus membangun tanpa takut akan Tuhan? Ataukah kita kembali menata hidup di atas batu karang firman? Karena jika 7 kota hari ini menjadi saksi, maka generasi setelah kita akan menjadi penanggung jawab. Kiranya akhir 2025 bukan dikenang sebagai tahun banjir besar, melainkan sebagai tahun ketika umat Tuhan sadar, bertobat, dan kembali. Sebab ketika manusia kembali kepada Tuhan, pemulihan bukan lagi kemungkinan, melainkan janji yang pasti. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya.
Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.